Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati Alexandrina, CGP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut video kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkesempatan untuk hadiri acara ini, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Pertama-tama, mohon kita kepada Komisi Allah yang telah mengizinkan kita untuk hadir di sini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Nah, sebelum mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada ibu untuk berdiri. Baiklah, kita mulai membahas tentang budaya positif. Beberapa konsep intinya diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini bisa berdiferensiasi konten, bisa lingkungan, bisa juga proyek. Sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
sekarang kita akan mencobakan sebuah permainan berpasangan, diharapkan berhadapan berpasangan. Nah, yang A, misalkan A dan B. Nah, yang A mengepalkan tangan. Anggaplah di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, sesuatu yang sangat berharga. Teman di sebelahnya, si B, berusaha membuka. Boleh dengan rayuan, boleh dipaksa, boleh dikasih uang atau apalah. Yang penting berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya. Silakan. Waktunya hanya 3 detik. Silakan. 1. Mela buka. Mela buka. Mela. Gantian. Gantian. Yang tadi si B sekarang menjadi si A. Sekarang si B yang mengepalkan tangan. Lakukan hal yang sama. 1. Silakan dirayu teman untuk membuka kepalan tangan. Tidak bisa. 2, 3. Oke. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Ibu. Kita sudah mencobakan bagaimana kita mempertahankan apa yang kita miliki. Nah, tolong minta satu orang, siapa tadi yang tangannya bisa terbuka? Ada. Ada yang terbuka? Karena uang. Ada Bu, ada Terbuka. disogok 2.000. Boleh kasih tahu alasannya? Karena disogok 2.000. Dikasih 2.000 mau Bu. Dikasih 2.000, mau memberikan apa yang ada disembunyikan di tangannya. Yang tertutup, apa alasannya kira-kira? Karena itu barang berharga, jadi tidak mudah diberikannya. Karena itu barang berharga, jadi tidak murah untuk memberikannya kepada orang lain. Nah, apa yang kita dapat di sini adalah bagaimana kita tidak bisa diatur oleh orang lain. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Apakah kita mau membukanya atau tetap menutupnya. Nah, itu yang akan kita ambil dari praktek kita tadi, si A dan si B yang mengepalkan tangan, mempertahankan apa yang ada di dalam kepalan tangan. Ini akan berhubungan dengan teori kontrol. Nah, oke. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid kita. Itulah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nampaknya kita bisa mengontrol murid, menyuruh mereka mengerjakan tugas, menyuruh mereka ujian. Sepertinya kita akan mengontrol dia, tapi ternyata itu bukan. Dia mau mengerjakan karena dia butuh itu, bukan karena kontrol dari kita. Nah, yang kedua, ilusi tentang miskonsepsi tentang teori kontrol yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa walaupun umur kita lebih dewasa dari yang lebih kecil. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi sudah kita coba, ada yang dirayu nggak mau buka. Nah, itu dia penguatan positif yang kita penguatan efektif yang kita lakukan tidak berhasil mengontrol orang lain. Yang keempat adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini malah sebaliknya, mereka malah menjadi depresi. Yang selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Pada paradigma stimulus respon, kebutuhan kita dianggap semuanya sama. Padahal pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda dan itu jelas nyata ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sementara teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal itu tidak bisa. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang terhadap dunia.
Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik perilaku buruk maupun perilaku baik itu pasti ada tujuannya. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu tadi yang sudah kita praktekkan. Siapapun tidak bisa mengontrol diri kita, hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat kita itu gagal. Setelah dibujuk nggak mau juga, maka akhirnya dipaksa. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi pada teori kontrol kita dapat berkreasi. Kemudian yang terakhir, stimulus respon, model berpikirnya ada menang ada kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikirnya semuanya menang. Yang berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri murid dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari disiplin berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi mereka untuk disiplin itu tidak dipaksa atas kesadaran diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama itu terlepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal semuanya, untuk semuanya. Nilai-nilai kebajikan ini disepakati oleh kelompok-kelompok. Kalau ini untuk profil pelajar Pancasila yang seperti di depan tadi ada 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada kelompok The Seven Essential Virtues. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian ada ego, primary program. Ada toleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, keingintahuan, kerjasama, dan komitmen. Semua ini adalah termasuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan setiap tindakan, usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di mana kebutuhan dasar manusia itu menurut William Glasser adalah yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologis. Itu kesehatan, tempat tinggal, biologis berproduksi. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Misalkan keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi, dan didengarkan dan memiliki harga diri. Kemudian yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian kebebasan, itu kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, sekarang mari kita memenuhi kebutuhan kita akan kesenangan. Kita bermain tembak gambar. Mari
Sudah siap? Terima pelajaran. Coba kita lihat apakah benar hilalat. Tahilalat. Sudah biasa main bola ya. Iya. Hilalat. Oke. Kita lanjut soal kedua. Udah Sedang di atas terus. Berarti sudah merebus. Ya, udah merebus. Lanjut soal ketiga. Tenaga Listrik. Ya, lanjut soal kedua. Tuang air. Hah? Tuang air. Minta uang. Duit kan tidak pakai es ya. Lanjut soal nomor 6. Potongan harga. Potongan harga. Potongan harga. Apa yang sudah kita lakukan barusan ya. Oke, terima kasih. Hebat-hebat ya. Kita lanjut. Next. Nah, masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika kita mempunyai motivasi ini, biasanya yang dalam pertanyaan kita itu apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan itu. Nah, kalau motivasi kita adalah menghindari hukuman. Jika kita tidak lakukan, maka apa akan terjadi pada diri kita. Nah, motivasi kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka pertanyaan untuk yang punya motivasi seperti ini adalah apa yang akan kita dapatkan jika kita melakukannya. Maka ini motivasinya ya. Dan motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang kita sendiri punya keinginan untuk bertindak seperti apa yang kita percayai. Dari motivasi-motivasi tadi akan ada nanti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu akan membuat murid kita nanti akan merasa gagal. Nah, sedangkan jika ada konsekuensi dan restitusi, itu dia akan dari kegagalan yang dia lakukan, dia akan kita ubah menjadi sukses kembali. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi bagi murid. Murid akan merasa tidak nyaman dan murid akan tersakiti, apakah itu fisik atau psikisnya. Hukuman ini tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kan ada murid kita tuh yang kita sudah marah, dia tetap juga ketawa, ya kan? Nah, itu kalau dia tidak takut, hukuman apapun yang kita beri itu tidak akan berhasil. Nah, kemudian untuk hukuman, murid itu bisa jadi nanti akan merasa membenci peraturan. Apapun peraturan yang ada, dia tidak akan mengikuti. Sedangkan untuk konsekuensi itu terjadi
mereka sudah tahu jika dia lakukan ini maka konsekuensinya nanti akan begini, jika dia tidak lakukan maka akan begini. Dia sudah tahu. Sedangkan di hukuman tadi tidak. Jika dia kerjakan, apa yang akan terjadi nanti dia tidak bisa prediksi. Tapi kalau pada konsekuensi dia sudah tahu. Jadi ada kesepakatan kalau tidak begini maka akan begini. Nah, sedangkan di restitusi, kalau di restitusi murid kita memiliki pilihan sendiri. Kalau dia sudah melakukan ini, dia bisa perbaiki dengan apa? Jadi dia mencari solusi sendiri sehingga dia menjadi lebih kreatif. Nah, ini hukuman itu bersifat negatif, sedangkan konsekuensi netral. Kemudian yang positif itu adalah restitusi, karena kita di hukuman kita pasti memakai model paksaan. Kalau netral itu untuk konsekuensi kita memakai pendekatan stimulus respon yang tadi, sedangkan yang untuk restitusi kita memakai teori kontrol. Kalau kita kasih hukuman kepada murid, maka murid itu akan merasa dirinya itu buruk. Sedangkan kalau ada konsekuensi, dia akan merasa lebih baik. Tapi kalau kita kasih sebuah restitusi, dia memilih sendiri penyelesaian masalahnya, maka dia akan mempunyai karakter yang kuat. Nah, hukuman itu dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atas kesepakatan. Kemudian restitusi dibuat oleh murid atas pilihan mereka sendiri. Nah, sekarang jika ada kejadian seperti ini, bagaimana kita menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena dia terlambat datang ke sekolah. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena yang ditulisnya "saya tidak akan terlambat" karena dia terlambat. Kecuali yang ditulisnya "saya tidak akan terlambat tapi atas kejadian yang lain", itu baru hukum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman karena tidak ada hubungannya lari dengan terlambat. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sudah pasti konsekuensi karena dia yang coret sendiri, maka disuruh dibuat membersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak paham ya, hukuman dan konsekuensi bedanya apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi pasti. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena berkaitan. Karena berkaitan dengan pelajaran PJOK. Bisa saja dia belajar lari ya. Nah, kita masuk berikutnya ke posisi kontrol seorang guru. Menurut Dian Egosen, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah menghukum, kemudian membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, biasanya jika dia penghukum, maka nada suara guru itu akan tinggi, marah ya. Murid mungkin juga akan marah, dendam, dan bersifat agresif, kemudian menyalahkan orang lain. Sedangkan saat guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka nada suara guru tersebut akan memelas, halus, dan lembut. Murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, bahkan akan bisa berbohong. Di posisi kontrol yang ketiga, jika guru itu memposisikan dirinya sebagai teman, maka nada suaranya kepada murid itu akan akrab, ramah, dan bercanda. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Kemudian murid hanya mau mendengarkan guru yang dianggapnya teman. Kemudian murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian pada posisi keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau.
Nada suaranya akan datar, bahasa tubuhnya formal, kemudian berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, kemudian memberikan konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer. Saat guru menjadi seorang manajer, maka suaranya akan halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Kemudian guru membantu siswa untuk bertanggung jawab dan mencari solusi atas masalah yang ada. Dan hal ini jika guru memposisikan dirinya sebagai manajer, maka itu akan dapat menguatkan karakter murid. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di saat si guru menjadi penghukum, maka dia akan menghukum muridnya langsung. Di sini disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Tapi jika dia memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka kalimat yang akan muncul dari guru tersebut adalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu nak, kamu selalu mengecewakan ibu. Maka di situ anak langsung merasa dirinya akan bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Nah, kemudian jika gurunya memposisikan diri sebagai teman, maka kalimat yang muncul dari gurunya adalah, ayo dong taati peraturan sekolah, bantu ibu sekali ini ya. Jadi dia akan berbicara dengan akrab kepada murid. Tapi jika si guru memposisikan diri sebagai pemantau, maka pernyataan yang keluar dari mulut guru tersebut adalah, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti setelah upacara silakan kamu lengkapi atributnya ya nak. Nanti si pemantau mengalas kalimatnya dengan apa? Dengan peraturan-peraturan sekolah. Namun jika si guru memposisikan dirinya sebagai manajer, maka kalimat yang muncul adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Maka si murid yang menyampaikan sendiri kesalahannya itu apa. Kemudian bagaimana kamu akan memperbaikinya. Jadi murid juga sendiri akan mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, sekarang ada beberapa posisi kita menentukan di mana posisi guru ini. Nah, kalimatnya, ibu kecewa sekali dengan kamu nak. Apakah ini sebagai pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, atau apa? Ibu kecewa sekali dengan kamu nak. Sama seperti tema tadi ya, berarti membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak ibu beri nilai jika tugasmu tidak selesai. Kira-kira apa? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, kamu tidak ibu beri nilai jika tugasmu tidak selesai. Ya, pemantau, karena dikatakan dulu kan tidak jika. Nah, karena ada jika di situ, maka dikatakan dia sebagai posisi pemantau. Ayolah lakukan demi ibu ya nak. Sebagai apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah pasti manajer, karena dia meminta si murid untuk mencari penyelesaian masalah. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Kira-kira apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak kita sebut saja dia sebagai peraturan kelas atau bahkan kesepakatan kelas? Biasanya kalau di kelas itu kan ada peraturan tulis di dinding, nah peraturan kelas atau peraturan sekolah di dinding sekolah. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Ada Bapak Ibu yang bisa bantu? Beda peraturan dengan keyakinan kelas? Peraturan dibuat guru. Peraturan dibuat oleh guru. Keyakinan kesepakatan bersama dengan murid. Oke, terima kasih Bu Ayu bersama Bu Rahmi. Peraturan kelas
itu biasanya dibuat dengan kalimat-kalimat yang bisa positif, bisa negatif. Sedangkan peraturan kelas ini banyak murid yang kadang menganggapnya adalah sebagai kalau dia tidak ikut peraturan maka dia akan dapat hukuman. Nah, tapi kalau dia menjadi keyakinan kelas, maka si murid yakin itu harus dia penuhi. Jadi kalau keyakinan itu muncul dari diri murid sendiri, misalkan keyakinan kelasnya dia harus disiplin, maka itu akan dia yakini dia harus disiplin. Tidak ada dorongan dari luar, jadi langsung dari diri murid itu sendiri. Dan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci. Jadi peraturan kelas itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu yang mengandung nilai-nilai kebajikan tadi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Kemudian guru dan murid bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas ini yang pertama adalah kita harus meminta semua murid untuk membuat apa keinginan dia untuk agar kelasnya nyaman. Dia mau apa di kelas itu supaya di saat proses pembelajaran yang mereka lakukan di PTM itu mereka merasa nyaman. Semua murid harus membuat apa yang mereka inginkan, termasuk gurunya juga. Nah, dan setelah itu nanti akan diklasifikasikan apa yang dibuat masing-masing murid itu akan kita klasifikasikan. Kemudian setelah kita klasifikasikan, semua kalimat negatif yang dibuat murid akan kita jadikan ke kalimat positif. Misalnya, ada murid yang membuat tidak boleh terlambat masuk kelas, maka akan kita ganti menjadi kalimat positif. Apa kira-kira itu? Tidak boleh datang terlambat. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Jadi begitu semua kalimat yang negatif akan kita ubah ke dalam kalimat positif. Setelah menemukan kalimat positif, semuanya akan kita klasifikasikan lagi ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang banyak tadi dari yang telah kita buat kalimat-kalimat positif tadi, kita pilihlah, kita klasifikasikan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Maka dari itu nanti dapat beberapa sekian banyak dari pernyataan-pernyataan positif tadi akan terbentuklah beberapa nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini disepakati bersama di dalam kelas antara guru dan murid. Nah, sudah banyak materi, kita istirahat sejenak untuk mengembalikan fokus. Boleh berdiri dong, Pak Ibu. Kita akan senang. Ayo. Di pinggang. Udah sampai nyanyi? Peganglah bahu.
Boleh sambil nyanyi. Udah apa ya? Bilang. Jelas kita juga goyang-goyangnya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah dialog yang dilaksanakan oleh guru dan murid dengan tujuan menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap untuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas ini biasanya berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan merupakan proses pembelajaran, bukan sebuah kegagalan, tapi adalah merupakan proses pembelajaran. Kalimat yang dimunculkan jika kita akan menstabilkan identitas siswa yang berbuat kesalahan biasanya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini, atau kamu berhak merasa seperti itu. Ini adalah langkah-langkah kalimat yang diucapkan untuk menstabilkan identitas siswa yang berbuat kesalahan. Kemudian tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya ini berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi jika siswa berbuat salah itu tidak otomatis kita bilang dia bersalah, tapi itu adalah dia punya tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya apa yang kurang. Misal seperti tadi, kebutuhan 5 kebutuhan hidup manusia tadi ada kesenangan. Mungkin dia butuh kesenangan saat itu, jadi dia berbuat sesuatu agar kebutuhannya itu terpenuhi. Misalkan kita kadang menjelaskan materi di depan, misalkan ada siswa yang adopsi, nah itu berarti dia memenuhi kebutuhan kesenangannya. Biasanya ini kalimatnya untuk memvalidasi tindakan yang salah ini adalah misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa dia ketawa-ketawa tadi saat belajar, pasti dia punya alasan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah berikutnya, tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan pada prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Kalimat-kalimat yang akan muncul nanti adalah apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, atau apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, ataupun seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu, atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa nanti. Nah, ini contoh, mudah-mudahan bisa jalan. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah, Bu. Dinda sudah makan? Sudah. Dinda tahu kenapa Ibu panggil? Tahu, Bu, karena tadi Dinda main HP saat jam pelajaran, Bu. Yang Dinda lakukan itu benar atau salah? Salah, Bu. Oke, nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu pun juga begitu. Yang penting Dinda bisa mengambil pelajaran dan tidak mengulanginya lagi, ya, Nak? Ya, Bu. Ibu tahu Dinda pasti punya alasan kenapa tadi Dinda sampai melihat HP saat belajar. Ya, Bu. Tadi orang tua Dinda chat, Bu. Setelah balas chat, Dinda malah kasihkan scroll, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya, Dinda masih ingat keyakinan kelas kita apa saja? Ingat, Bu. Disiplin dan saling menghargai, Bu. Bagus. Dinda tahu keyakinan kelas kita yang mana yang belum Dinda penuhi? Tahu, Bu. Saling menghargai, Bu. Dinda tadi tidak menghargai ibu yang sedang mengajarkan di kelas, Bu. Baiklah, Ibu tidak marah kok. Sekarang kan Dinda sudah tahu nih, bagaimana Dinda akan memperbaikinya. Dinda minta maaf, Bu, dan Dinda berjanji tidak lagi memakai HP saat sedang belajar. Baiklah, Ibu senang Dinda sudah memahaminya dan tanggung jawab atas kejadian tadi. Sekarang silakan kembali ke kelas dan belajar dengan sungguh-sungguh, ya, Nak. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, dari video tadi, kira-kira kalimat mana yang menyatakan menstabilkan identitas? Sekarang kita ambil sebuah situasi. Misal kelompok ini, bagi dua kelompok. Kelompok ini situasinya terlambat datang ke sekolah. Kelompok yang ini situasinya tidur saat PPM. Kira-kira bagaimana kita melakukan segitiga restitusi? Silakan berdiskusi kelompok kanan dan kelompok kiri. Setelah itu kita presentasikan masing-masing kelompok. 2 orang kelompok kiri, 2 orang kelompok kanan. Nah, untuk segitiga restitusi, posisi kita saat melakukan boleh dikatakan konseling, ya, itu tidak boleh berhadap-hadapan. Kalau kita berhadap-hadapan itu seolah-olahnya kita penghukum. Nah, jadi posisinya boleh letter L atau lurus seperti yang di video. Jadi tidak dianjurkan untuk posisi berhadap-hadapan. Silakan diskusikan. Ini apa tadi? Terlambat datang sekolah, tidur saat PPM. Carikan kalimat untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Membuat apalah namanya itu, membuat skrip, dialog, ya, dialog untuk melakukan segitiga restitusi. Setelah itu kita presentasikan. Silakan diskusikan.
Dia bisa dibakar, lihat udah deh. Dia ada tak? Kan kayak kita sekarang di sini. Sudah Bapak Ibu? Terus. Yang tertidur, yang terlambat. Karena kita belum mahir, boleh pakai kontekan. Boleh pakai kertas kontekan. Boleh. Silakan kelompok mana yang duluan, yang terlambat atau yang tidur? Yang tidur, ayo. Silakan cobakan di depan biar semuanya.
Lanjut saja. Kelompok yang terlambat mohon didengarkan, mana nanti kalimat-kalimat yang merupakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dinda tahu kenapa ibu panggil Dinda ke sini? Tahu. Karena saya tidak saja pelajaran. Ibu tahu pikir Dinda punya alasan kenapa dia tidur. Kenapa Dinda tidur? Tadi ya, Dinda kurang enak. Ibu mungkin tahu dengan paham dengan mungkin Dinda berpikir apa. Tapi Dinda tahu kan bagaimana dengan keyakinan yang kita buat di kelas. Apa Dinda masih ingat keyakinan apa saja yang kita buat di kelas? Tentang disiplin dan menghargai. Nah, dari keyakinan kelas yang Dinda sebutkan, keyakinan mana yang Dinda langgar tadi? Tentang menghargai ibu. Menghargai dengan kenapa? Dinda tadi tidur di kelas. Nah, Dinda kan sudah tahu apa kesalahan Dinda, yaitu tidak menghargai ibu. Dinda tidur di kelas, alasannya tadi Dinda sakit. Ya, Bu. Kemudian solusi apa yang bisa Dinda lakukan untuk menanggulangi perbuatan Dinda tadi? Selanjutnya, kalau misalnya kita merasa tidak enak badan, lebih baik kita tidak datang. Ya, itu merupakan salah satu solusi yang Dinda berikan kepada ibu, atau juga Dinda juga boleh pergi ke UKS istirahat dulu sebentar. Ibu tidak marah Dinda tidur di kelas karena alasan yang Dinda berikan kepada ibu bisa terima. Yang tertidur di kelas atas segitiga restitusinya. Dari kelompok tadi, apa kira-kira kalimat yang menyatakan menstabilkan identitas? Dinda tidak menghargai ibu. Menstabilkan identitas. Dinda kali mengajar sekarang. Gimana kelompok yang tertidur, apa tadi kalimat yang untuk menstabilkan identitas? Ibu mungkin paham dengan kondisi kamu yang sakit, mungkin kamu butuh istirahat. Berarti kita tidak menyalahkan dia karena dia tertidur. Jadi yang tadinya dia merasa bersalah takut kena marah, jadi stabil lagi, tidak merasa hatinya. Kemudian kalimat yang untuk validasi tindakan yang salah apa? Karena tidur. Dinda tertidur. Dinda tertidur, Bu. Kalimat yang disampaikan ibunya tadi apa? Karena Dinda tertidur dan tidak menghargai ibu di kelas. Ibu tahu
kalimat untuk menstabilkan memvalidasi kesalahan tindakan yang salah. Kamu tahu kan bagaimana tentang keyakinan kita? Yang sebelumnya tadi apa? Ibu tahu ada alasan. Minta alasan si Dinda. Ibu tahu kamu tertidur pasti ada alasannya, dan baru dikatakan Dinda biasa sakit. Dan kemudian yang terakhir yaitu untuk validasi, menanyakan keyakinan yang mana, baru ke keyakinan ke kelas. Nah, terima kasih untuk kelompok siswa yang kasusnya tertidur di kelas. Terima kasih, kita kasih aplaus. Dan pada kelompok kedua, untuk kelompok siswa yang terlambat, kasusnya adalah terlambat datang ke sekolah. Silakan. Boleh dibawa skripnya? Skripnya boleh dibawa. Oh, enggak ada yang terlambat berarti ya. Anggap aja sekarang pura-pura terlambat. Kasusnya adalah datang terlambat ke sekolah. Kira-kira kalimat untuk menstabilkan identitasnya yang mana? Saat gurunya bilang apa? Apa tadi? Menstabilkan identitas si Fani yang terlambat datang ke sekolah. Mungkin tadi kurang terdengar ya. Iya Bu. Ya. Tolong kelompoknya aja langsung. Apa kalimatnya tadi untuk menstabilkan identitas? Menanyakan kesalahan. Berarti si Fani mengakui sendiri apa yang telah dilakukannya. Yang untuk validasi tindakan yang salah, pahamnya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang di kedisiplinan. Menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan yang dilanggar adalah tentang kedisiplinan. Dan terima kasih untuk kelompok dengan kasus siswa yang dan insya Allah kita semua sudah memahami bagaimana lebih diterapkan di kelas kita masing-masing. Nah, penyakit kita ada kesimpulan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Dia melakukan kedisiplinan adalah atas kemauan diri sendiri. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dan ini sudah termaktub dalam standar pendidikan nasional. Nah, sekian pemaparan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dan dapat menghasilkan murid-murid kita nanti anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut penerapan pemahaman pada murid di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi dengan pembuatan keyakinan kelas di kelas 11 TPTUP. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Nah, kalau peraturan kelas itu kan kalian rasanya mematuhinya, kalau nggak patuh ada hukum. Nah, kalau keyakinan kelas, kalian yakin kalian harus seperti itu. Jadi kalian akan dengan sendirinya mematuhi. Bunyinya pun akan berbeda dengan peraturan kelas. Nah, Ibu beri satu kartu kertas. Kalian tulis di sini maunya kalian apa di kelas kita supaya kalian belajarnya nyaman, tujuan pembelajaran kalian tercapai. Bentar, nggak boleh ribut, atau datang nggak boleh terlambat, atau nggak boleh bikin, atau nggak boleh makan minum. Terserah kalian. Kalian nyamannya di kelas ini seperti apa? Ya, kalian tulis satu saja satu orang. Nanti sudah selesai, tempelkan di depan. Nggak usah dikasih nama. Nomor satu ya. Silakan yang sudah tempel di papan tulis. Samping 10 kamu bawah ya. 10 ke samping kamu ke bawah. Oh ya, Pak Aci itu deh beda aja nih. Sudah semua.
yang kita buat bersama. Pertama, yang dibuat tidak boleh mencontek saat ujian. Yang kedua, harus datang tepat waktu. Boleh makan di kelas kalau sudah lapar. Keluar main lebih cepat 5 menit. Itu masuk ke waktu ini ya. Izin permisi 5 menit. Minimal terlambat 60 menit. Menit berapa itu? Gabung dengan tepat waktu ya. Boleh permisi sarapan pagi 10 menit. Mana yang izin tadi? Nah, ini izin tadi. HP tidak boleh dikumpulkan bacaan. HP tidak boleh dikumpulkan dalam keranjang. HP tidak perlu dikumpulkan dalam keranjang. Bukan kesepakatan kita. HP tidak boleh dikumpulkan. Tidak berisik. Tidak berisik sama ya. Boleh izin sarapan 10 pagi 10 menit akan masuk kelas. Mana tadi sarapan? Nih ya. Dispensasi terlambat 20 menit. Berarti masuk ke tepat waktu masuk ya. Dispensasi terlambat 10 menit. Ada yang 10, ada 20, ada berapa tadi? 60. Tidak boleh bawa senjata tajam. Tidak makan minum saat BBM. Ada tadi nak? Ada ya? Keluar istirahat jam 9.50. Ya. 10 menit pertama diadakan tadarus. Ya tadarus. Misalnya sudah saya ki. Nah ini yang sudah kita buat satu persatu. Sekarang kita sudah dikategorikan terdapatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah terdapat 10 macam yang kita buat. Satu, tidak boleh mencontek saat ujian. Ini harus datang tepat waktu. Tulis ya. Tidak mencontek, Ibu ringkas ya nak. Yang kedua, datang tepat waktu. Harus datang tepat waktu. Dispensasi 10 menit. Harus datang tepat waktu. Dispensasi berapa kita sepakati? 15. Ada 10, 20. ada 60, ada 20. 20 ada 60 impossible ya. 20. 20 apa 10? 20. 20. Nah yang ketiga, oh boleh makan ada tadi ya. Ini 9 kita ya. Boleh makan minum atau tidak makan? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh makan minum. Asal sopan ya dan jaga kebersihan. Nggak boleh, yang nggak boleh lah. Ibu kasih tahu yang nggak boleh. Kuaci nggak boleh. Boleh. Kuaci nggak boleh karena bikin sampah dan ribet. Malah aku makan kuaci aja deh. Kalau kuat anak dia maka permen karet nggak boleh, sama permen tangkai. Nah yang 4 itu nggak boleh. Yang lainnya silahkan asal tidak berserakan, tidak mengganggu permainan. Nah, lanjut. Izin permisi 5 menit, 10 menit. 10 menit.
Keluar main lebih cepat 5 menit atau 9.50, ini tidak boleh ya, sekolah melarang. Nah, di keyakinan sekolah ini tidak boleh. Kita keluar tepat waktu, masuk harus tepat waktu. Nah, HP tidak boleh dikumpulkan, semuanya sama nih ya. Ada syaratnya. Nah, HP tidak dikumpulkan, syaratnya tidak dipakai saat belajar, kecuali ada izin. Nah, yang keenam, tidak berisik. Tidak boleh bawa senjata tajam, bahaya nih ya. Sepuluh menit pertama diadakan tadarus. Nah, dari 8 yang kita punya, nah kita ganti bahasa yang negatif tidak. Nah, tidak atau apa yang kalian buat itu, tidak berisik, tidak bawa senjata tajam, tidak mencontek. Kita ganti menjadi kalimat positif apa bunyinya? Kalimat positif misalkan tidak boleh datang terlambat diganti menjadi datang tepat waktu. Bukan ada di negatif, tadinya tak kuliah jadi datang tepat waktu, jadi kalimat positif. Tidak mencontek berarti apa? Tidak menampung. Ujian kerjakan sendiri. Nah, kita ganti saat ujian bekerja sendiri atau nomor 1 begitu. Nah, nomor 2 harus datang tepat waktu, berarti sudah positif ya. Datang tepat waktu. Dispensasi 20. Nomor 3 boleh makan minum, sudah positif ya. Syarat yang tadi tak boleh yang 4 ya. Izin permisi 10 menit. HP tidak dikumpulkan. Apa bahasanya? HP disimpan digunakan saat disimpan. Tidak berisik, menjaga berisik apa? Keributan. Menjaga keributan. Menjaga keributan. Suasana kelas. Menjaga suasana kelas. Tidak bawa senjata tajam. Keamanan. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Senjata tajam. Berapa? Tadarus 10 menit di awal pelajaran. Mengawali pembelajaran dengan mengaji. Kita sudah merubah bilangan-bilangan yang negatif menjadi bilangan positif. Yang pertama saat ujian bekerja sendiri, datang tepat waktu, boleh makan minum, izin 10 menit, HP disimpan, menjaga suasana kelas, menjaga keamanan dan mengaji. Pada mengawali pembelajaran dengan mengaji. Nah,
Dari yang 8 ini kita ringkas menjadi beberapa kata-kata. Misal saat ujian bekerja sendiri itu apa? Harusnya kalian bekerja sendiri itu apa? Mandi, ya. Berarti ini kita jadikan dia mandi. Datang tepat waktu, boleh makan minum, izin. Lagi. Itu udah tersebut apa namanya? Disiplin. Tepat waktu, boleh makan minum. Kalau nggak boleh makan minum berarti itu Anda disiplin. Sama dengan izin 10 menit, berarti 10 menit berarti tidak disiplin. Ini juga termasuk ya? Ini juga termasuk kan? Termasuk kan disiplin. Menjaga suasana kelas dan menjaga keamanan termasuk apa? Supaya kelas kita bagaimana? Nyaman nggak di kelas kalau nggak ribut? Nyaman nggak di kelas kalau kita nggak ribut? Nyaman nggak di kelas kalau nggak bawa senjata tajam tadi? Berarti menjaga kenyamanan. Empat. Bahasa awalnya buat ya, ya bahasa awalnya buat ya, atau ini ya, mengaji awal pembelajaran pagi ya, pembelajaran pagi. Menjaga keamanan kelas, disiplin, mandi. Nah, ketemulah kita. Ini keyakinan kelas kita. Kelas berapa kita? 11 PTU. Nah, kalian harus mandiri. Nah, kita harus mandiri. Ujian kerjakan sendiri, kalau latihan silakan. Kemudian disiplin termasuk di situ waktu terlambat, nggak boleh terlambat. Apalagi di situ tadi makan minum, izin, HP disimpan, itu termasuk dalam disiplin. Jadi kenyamanan keyakinan kelas kita ada 4 apa? Mandiri, disiplin, menjaga keamanan, yang 4 itu ibu harap kalian bisa mengingatnya, kalau perlu dihafal, karena sewaktu-waktu kalau ada sesuatu yang terjadi, hal yang 4 ini akan ditanya. Apa keyakinan kelas kita? Mandiri, menjaga keamanan, dan mengaji yang pertama. Nah, bisa dipahami? Sepakat kita keyakinan kelas kita itu Anjas. Nah, dengan menyepakati keyakinan kelas ini, nanti kita buatkan di kertas selembar, akan ibu masukkan ke dalam lembar absen kelas kita dan ke dalam lembar nanti perangkat wali kelas. Dan kalian kalau bisa menulisnya di halaman buku supaya teringat di buku berlebih. Ini, nah, supaya diingat. Nah, bisa dipahami? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Purnama Nugraha dari kelas 11 TPTUP. Saya sangat bersemangat sekali dengan adanya keyakinan kelas kami. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, kami dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan. Pelaksanaan diseminasi kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024 bertempat di ruang multimedia SMK Negeri 1 Bukit Tinggi yang dihadiri oleh 24 orang rekan guru. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid di kelas
11 TPTUP dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2024. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas mereka. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Pertama, melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan budaya positif. Dan yang keempat, menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan rekan guru. Sekian aksi nyata kali ini, semoga budaya positif dapat terwujud di setiap sekolah dan menjadikan semua murid menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.